Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru hebat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 materi coaching untuk supervisi akademik. Terlebih dahulu perkenalkan, ada Bapak Parjio SPD MPD sebagai fasilitator kami, kemudian Bu Sri Kasih SPDI sebagai pengajar praktik kami, serta Bu Niken Emiria Faradela sebagai pengajar praktik. Kemudian anggota kelompok ada Ibu Turiah yang dalam video kali ini berperan sebagai coach, dan saya sendiri Pak Faza sebagai coach. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan refleksi diri setelah melakukan latihan coaching bersama dengan Ibu Turiah. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Refleksi yang pertama adalah tentang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan kami berdua, beberapa hal sudah berjalan dengan baik. Misalnya, pemahaman konsep coaching dalam penyelesaian masalah, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berjalan lancar dan tidak kaku, ide-ide yang tersampaikan tanpa ada rasa canggung, tidak ada justifikasi terhadap permasalahan yang disampaikan, baik coach maupun coachee berhasil tidak memberikan solusi. Berikutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, meskipun komunikasi sudah berjalan dengan lancar, tetapi masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi seperti yang pernah kami lakukan dan menceritakan pengalaman diri. Selain itu, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja termasuk alur tirta yang akan ditanyakan kepada coachee. Poin berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence. Nah, untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching, akan dijaga kesehatan mental dan fisik agar bisa fokus, membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi, kemudian mempersiapkan daftar pertanyaan, serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan adalah dengan melihat kembali contoh dialog coaching dari LMS, serta membuat catatan daftar pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang akan diberikan kepada coachee. Dan inilah rekaman video coaching kami. Saya Pak Faza sebagai coach dan juga Bu Turiah sebagai coaching. Selamat menikmati. Waalaikumsalam Pak Faza. Selamat siang, gimana kabarnya? Siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Sudah. Ini masih jeda atau sudah selesai Bu Tur ngajarnya? Sudah selesai, tadi jamnya pagi Pak. Oh, jam pagi. Ini kalau di tempat saya baru selesai ini Bu Tur. Oh, baru selesai. Asesmen sumatif ke hari keberapa berarti ya? Kamis, Jumat, Senin, berarti hari ketiga ini. Oh, hari ketiga. Di tempatnya Bu Tur, upacara Hari Guru dilaksanakan hari ini atau hari Sabtu kemarin? Hari Sabtu kemarin Pak. Oh, hari Sabtu. Kalau ya. hari ini di sekolah kami acaranya simulasi SAS. Oh, simulasi online Bu Tur atau online? Oh, online. Sudah online ya Bu ya, luar biasa ya. Oke. Sekarang memang itu ya, semenjak pandemi sudah mulai berubah, yang tadinya berbasis kertas sekarang sudah bergeser semua ya, Nggih, Pak. Oke, Bu Tur, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu Tur ya, sesuai dengan janji kita sebelumnya bahwa Bu Tur akan menyampaikan beberapa permasalahan yang mungkin masih menjadi ganjalan. Nah, mungkin Bu Tur bisa menyampaikan tujuan pertemuan kita hari ini itu. Bu Tur ingin menyampaikan apa aja Bu? Monggo.
Eh, saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya alami, Pak. Iya. Jadi, saya sebagai wali kelas 8G, kemudian ada laporan dari Bapak Ibu guru bahwa di kelas 8G itu kalau dikasih tugas itu sering tidak jadinya. Jadi Hmm. misalnya minggu depan ditagih tugasnya, tapi banyak yang tidak selesai gitu loh. Jadi Oh saya, gitu. kenapa ya kok anak 9G kok seperti itu? Dan beberapa kali saat biasanya itu di jam pagi itu pas saat pembiasaan, itu kan pembacaan Asmaul Husna setiap hari Kamis dan setiap hari, Selasa. Itu Nggih. pun kalau wali kelas tidak masuk itu mereka juga di luar Pak, rame. Jadi Heeh. saya itu gimana ya kok siswa ampuh saya ini kok apa, sepertinya kok tidak tertib seperti itu Nggih. Butur permasalahannya. kalau boleh tahu eh, berapa kelas yang diajar yang diampu Bu Tur? Kalau yang di ampuh saya itu ada 5 kelas. Oh, ada 5 Tapi kelas. saya untuk wali kelasnya saya 1 kelas, Pak. Wali kelas. Diampu Nggih. juga. Nggih, di ampuh Oh, juga. diampu juga. Nah, oke berarti Butur tujuan kita pertemuan secara daring kali ini adalah untuk ini ya Bu ya, mencari solusi dari permasalahan yang Butur alami ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. kemudian kalau menurut Butur sendiri melihat anak-anak ampu yang anak-anak yang diampu Butur ini latar belakangnya memang seperti apa Bu? Bisa digambarkan Bu? Latar belakang inputnya napa, Pak? Iya, inputnya Ya, mungkin atau sosialnya bagaimana gitu. kalau kalau berdasarkan inputnya itu ya menengah ke bawah, Pak. Hmm, Karena kan di sekolah kami itu ada berarti kelas 8-nya ada, eee, 10 kelas. oh 10 Nah, kelas. ya lah itu untuk kelas 8G itu termasuk kelas yang ya kemampuannya standar lah biasa. Iya. Nggih. Berarti input input ininya Bu ya dari aspek kognitifnya mungkin ya Bu. Iya. Nah, Untuk perilakunya pun cenderung rame, Pak. oh Jadi pergerakan mereka cenderung rame. ya cenderung rame dan apa ya, perlu perlu diingatkan terus berulang-ulang untuk mereka untuk biar supaya disiplin seperti itu. Butur pernah ini Bu menyampaikan atau melaksanakan mungkin asesmen awal mungkin yang bisa membantu Butur untuk memetakan anak-anak ini tuh karakternya seperti apa. Butur sudah pernah melakukan itu atau belum? Untuk asesmen awal saya hanya pengamatan, Pak. Oh, Pengamatan, pengamatan. oh anak ini cenderung Iya. aktif, anak ini cenderung pasif, seperti itu. Kalau kalau menurut Butur sendiri, Butur dari hasil observasi itu sudah bisa ini apa namanya memetakan yang aktif pasif itu nanti pinginnya itu mereka seperti apa? Kira-kira Butur sudah bisa itu belum apa ya meraba-raba seperti itu mungkin. Yang pasif, yang aktif gitu napa, Pak? Nggih, atau dari ininya Bu, mungkin dari gaya belajarnya, dari kesukaannya gitu. Ya, eh, saya belum sampai sejauh itu, Pak. Cuma hanya pengamatan saja. Dan memang dari segi tanggung jawabnya itu kurang, karena kenapa saya ngomong tanggung jawabnya? Karena dari tugas yang saya sendiri saja kasihkan ke anaknya pun, saya bandingkan dengan kelas lainnya itu pun mereka cenderung lambat, Pak, dalam mengumpulkan Hmm, tugas. iya, saya yakin anak-anak yang di Ampu Butur ini sebenarnya punya potensi ya Bu ya. Karena kan setiap Iya, anak punya ini ya, punya keistimewaannya masing-masing. Nah, iya. kira-kira dari tadi paparan-paparan dari Butur ini kira-kira dari sekolah atau dari Butur sendiri punya kekuatan atau punya apa ya, semacam peluang apa Bu yang bisa dijadikan untuk memantik mereka agar bisa lebih baik lagi Bu? Mungkin, akan mungkin untuk pendekatan, Pak.
Saya Pendekatan rencana seperti apa? akan mengadakan pendekatan, Nggih. kalau perlu ya antar personal karena mungkin mereka butuh perhatian, butuh motivasi dari gurunya sehingga kalau kita sudah dekat, kalau kita sudah saling mengenal, sehingga mereka akan tanggung jawabnya akan muncul. Oh saya merasa diberi tugas ya saya harus dikerjakan karena memang apa ya Pak, itu namanya ikatan kedekatannya Iya. itu loh Pak, maksudnya mereka akan merasa enggan gitu, merasa Ya, seperti itu. merasa pakewuh ya Bu ya, segan Ewek nggih. dengan Nah, nggih karena kan akhirnya kita sudah iya, sudah dekat, kita sudah membina hubungan yang baik. Mungkin iya, itu yang rencana saya, Pak, seperti itu. iya. Memang kalau anak-anak seperti itu butuh ini ya Bu ya, apa dari kalau tingkatan SMP, tingkatan SMA itu mereka butuh teman mungkin ya, yang Iya iya, punya Pak. apa ya, punya passion yang sama mungkin mereka kalau dari pengamatan saya yang tadi Butur sampaikan, Nggih. mereka butuh didekati gitu ya Bu ya. Iya, Kira betul. Oke. Nah, kira-kira dari apa namanya? Dari pemaparan tadi ya, dari identifikasi masalah yang sudah disampaikan panjang lebar itu, Butur punya rencana tindak lanjutnya atau rencana aksi kedepannya bagaimana, Bu? Untuk rencana aksi kedepannya itu, jadi saya akan lebih mengadakan pendekatan satu persatu untuk anak per anaknya karena kan memang Ya, mereka mungkin kalau secara di kelas secara berbarengan itu berkelompok kan mereka kan merasa klasikal gitu baru ya. Mm-mm. ya klasikal. Nah, saya mungkin akan mengadakan pendekatan dengan mereka satu persatu kalau perlu kita mengadakan konseling, Pak. Kita Konseling ya. kendalanya apa yang mereka rasakan sehingga ini yang laporan kemarin guru IPS itu kenapa Ya. kok diberi tugas IPS kok pasti berulang kali mereka belum jadi, alasannya pasti belum jadi seperti itu. Hmm. Alasan yang paling dominan apa Bu belum jadinya itu? Alasan yang dominan misalnya kalau kelompok itu katanya itu kesibukan Pak, kalau sore kan di sekolah kami kan juga ada peminatan. Hmm. Nah itu yang ikut peminatan kan berarti pulang setengah 2 nanti ikut peminatan sampai jam 3 terus udah capek kayak gitu. Jadi sulit untuk mengadakan janjian mengerjakan tugas seperti itu. Jadi Oh, nggih. kayak saling melempar tugas itu Pak, sehingga tugasnya belum dikerjakan kalau Oh, nggih, dikerjakan. nggih, nggih. Mhm. Nggih. Oke, Butur. Jadi bisa saya tarik satu benang merah bahwa Butur nanti akan mengadakan konseling secara personal gitu, nggih. Nggih, Pak. Pendekatan secara individu. Karena kalau secara klasikal mereka nanti tidak akan keluar unek-uneknya gitu ya, Butur ya. Nggih nggih, Pak. Oke. Nah, berikutnya Butur di tahapan untuk pelaksanaan nanti, kira-kira Butur ada nggak teman yang bisa diajak kerjasama, partner yang bisa mendukung satu sama lain gitu untuk mensukseskan rencana aksinya Butur itu? Untuk seseorang yang mungkin saya ajak untuk partner ya, yang jelas yang pertama saya dengan koordinator guru BK, kemudian dan sama guru IPS itu tadi, Pak. Oh, guru IPS yang tadi menyampaikan keluhan itu ya, Bu Nggih ya? nggih nggih. Berarti guru IPS itu ngajar di semua kelas yang Butur ampuh nggih? Nggih. Oh, gitu. Dan ini permasalahan berarti di kelas yang wali kelasnya saya, Pak. Oh, yang wali kelasnya Butur Nggih itu. nggih nggih. Nggih. Untuk pelaksanaan apa namanya? Rencana aksinya itu kira-kira butuh berapa lama, Bu? Untuk pendampingan konselingnya itu? Karena itu satu kelas ada 32, kalau misalnya satu hari dibuat 2 ya kira-kira mungkin 1 bulan, Pak, Oh, satu untuk bulan. melaksanakan kegiatan itu. Butur nanti rencananya untuk rencana aksi atau tindak lanjut itu berarti Butur datang ke anak-anaknya itu datang ke rumahnya atau nanti cukup di sekolah aja itu, Bu?
Cukup di sekolah, Pak. Kita Oh, cukup di panggil, sekolah. dipanggil ke ruang BK Nggih. secara bergantian. Secara bergantian, nggih. Iya. Nah, kemudian apa namanya, kira-kira untuk nanti biar kita sama-sama tahu progresnya, itu nanti Butur akan bagaimana saya bisa mengetahui gitu Bu progresnya, bukan kita coaching dengan juga saya juga pingin tahu gitu loh. Kira-kira nanti apa yang bisa Butur lakukan untuk kita berbagi informasi gitu. Untuk supaya tahu progresnya, Oke. perubahan-perubahan yang dialami setelah kita mengadakan kegiatan konseling, yang jelas pertama jelas pengamatan dan kemudian akan kerjasama dengan guru IPS dan juga pengamatan terhadap pelajaran saya sendiri. Gitu Pak. Nggih. Ada perubahan apa tidak saat diberi tanggung jawab mengerjakan tugas. Berarti semacam ada jurnal itu ya Bu ya, jurnal perkembangan itu ya. Nggih, Pak. Oh nggih. Nggih, kemudian ini Bu, tadi ada yang sempat terlewat nggih. Tentang apa namanya, di sekolah Butur sendiri atau di program BK sendiri itu untuk menangani anak-anak seperti ini memang sudah ada program khusus atau baru kali ini terjadi Butur? Sudah ada program khusus, Pak. Tapi Oh. biasanya kita fokusnya pada siswa yang melanggar peraturan, Melanggar Pak. peraturan ya. Nggih. Untuk yang kali ini berarti Kali ini agak beda gitu ya. nggih, nggih, Agak Pak. lain ya kalau bahasa kerennya, agak lain Iya, seperti agak itu. lain, nggih. Oke. Oke, Butur. Ini sudah mulai ke sesi akhir pertemuan kita ya, Butur ya. Nggih, Jadi, Pak. Butur selama awal tadi sampai sekarang apakah Butur sudah merasakan ada hal-hal positif yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahannya Butur tadi, Bu? Hal-hal positif yang saya rasakan jelas banyak, Pak, karena tadi saya sudah bisa mengutarakan permasalahan yang saya alami, kemudian dengan bimbingan Pak Faza, saya juga bisa menemukan solusinya sendiri untuk kedepannya terhadap solusi permasalahan yang saya alami itu. Saya merasa senang, Pak. Oke. Dan Jadi lega Butur jelas merasa tentunya. jelas ya, karena memang ada pepatah yang bilang Bu, menceritakan masalah yang kita rasakan itu separuh dari solusi gitu ya Bu ya. Nggih, Pak, gitu Nggih, ya. karena jangan sampai seperti ada yang berita sering mungkin Butur pernah dengar juga, ada anak-anak yang bermasalah tapi tidak bisa mengutarakan kepada siapa mereka Iya, betul, Pak. bercerita ya Bu ya. Iya, Akhirnya heeh. mereka lebih memilih jalan pintas. Ya, entah dengan Iya, apapun betul. itu, nggih. Artinya saya selalu teringat dengan itu. Sebagian solusi dari permasalahan kita adalah menceritakan kepada orang lain seperti itu, Lain, Butur. Oke. nggih. Terima kasih Nggih. Butur. Hari ini saya senang sekali dengan pertemuan kita walaupun secara daring. Saya senang bisa membantu Butur untuk menyelesaikan ya paling tidak membuat rencana tindak lanjut untuk permasalahan yang Butur alami gitu ya Butur ya. Nggih, Pak. Mungkin ada yang terakhir yang ingin Butur sampaikan? Nggih, Pak, terima kasih, Pak. Saya merasa lega sekarang. Nggih. Tadi sudah menyampaikan permasalahan yang saya alami. Iya. Itu dengan pembicaraan kita siang ini saya merasa lega karena sudah menemukan solusinya berkat Iya. bantuan Pak Faza. Oke. Terima kasih Terima kasih sekali. ya. Sama-sama Butur. Itu juga sebenarnya saya hanya menggali potensinya Butur untuk ini ya mencari solusinya ya. Saya hanya membantu sedikit memantik saja. Terima kasih Butur atas waktunya. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.